540 cm itu satu worms tuh bisa jadi buat. Hai Sobat Mina, kembali lagi ke Mina Culture. Nah, pada video kali ini kita akan praktek cara membuat kolam terpal dengan besi worms. Nah, kebetulan kolam kita tuh pinggirannya tuh pakai kayu nih ya, udah pada rusak. Ini umurnya tuh sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun lah. Dulu malah tingginya tuh 1 meter loh, tinggi banget. Itu buat kolam bekas lele, terus kita ganti untuk apa namanya, kolam lobster air tawar. Nah, sebelah sana tuh kemarin kalau udah banyak yang tahu itu apa, kolam terpal udah kita bongkar. Nah, di bawahnya tuh ada styrofoam yang masih bisa kita pakai. Nah, setelah ini kita selanjutnya tuh nguras kolam ini, kolam lobster. Lobsternya kita pindahin ke kolam yang udah kita siapin buat penampungan dulu sementara. Nah, ini kita sedang proses pengurasan kolam ya. Airnya kita buang dulu itu sana tuh. Nah, terus kita pindahin lobsternya, kita ambilin dulu. Nah, ini juga sekalian kita lihat mau ada yang bertelur. Ini juga nggak standar sih, ini banyak pas, soalnya 2 kolam jadi 1 sih buat apa kemarin nampung. Niatnya mau 1-1 tapi akhirnya langsung aja 2 biar capek sekalian. Nah, ini balehonya juga masih bisa dipakai ya. Ini balehonya kita pakai jenisnya yang tebel. Ini malah bekas SEA Games kalau nggak salah ini. Katanya ngambilnya dari Jakarta, bekasan. Kalau di sini tuh harganya terakhir tuh 15.000 per meter persegi. Ini juga lebih awet daripada terpal yang warna biru itu, yang apa biasa buat apa, yang biasa buat mobil pick up gitu. Itu biasanya kan bisa buat kolam juga, tapi kalau kita sendiri sukanya pakai baleho lebih tahan lama. Katanya sih bisa sampai 5 tahun lebih. Apalagi kalau kita itu di sini nggak kepanasan, nggak hujanan, tuh lebih awet lagi. Nah, ini kita udah selesai nguras ya. Ini airnya masih belum apa namanya, belum kebuang semua, tapi lobsternya insya Allah udah habis sih. Nah, kita tuh pindahin ke kolam sana yang ukuran 2x2, ini kan 2x3. Yuk kita pindahin dulu yuk. Nah, kolamnya tuh sebelah sini nih. Ini masih kosong, belum ada paralelnya juga nih. Nah, sini lihat. Nah, ini mau tebar nih, pelan-pelan aja. Nah, ini banyak banget nih indukan semua nih, indukan hasil seleksi. Nah, wah. Nah, ini palingan di sini sih sekitar 2-3 hari lah sampai kolamnya jadi. Di situ kita pindahin lagi. Oh iya, jangan lupa aerasinya tuh digedein. Soalnya nih sini padat banget, kebutuhan oksigennya tuh lebih tinggi daripada yang sebelah sana. Karena lahannya sempit. Nah, jangan lupa nanti kita masukin paralon ke sini ya. Nah, ini tadi tuh setelah kita apa nguras kolam, kita dapat 5 ekor yang bertelur. Nah, ini nih bertelurnya. Nah, selanjutnya kita tinggal bongkar. Alatnya cuma pakai palu aja udah cukup sih. Nah, selanjutnya kita mau motong worms tuh. Yang alat kita butuhin tuh pertama ada gerinda mesin. Terus ini ada apa namanya, meteran buat ngukur lah panjangnya lah. Biasanya kan ini panjangnya tuh wormsnya tuh 540 cm kali 210 cm. Nah, kita nanti bagi 4 jadinya tuh sekitar 50 cm kali 540 cm. Itu satu worms tuh bisa jadi buat kolam 2 ukuran 3x2. Dan ternyata di dalamnya bagian tengah ini udah banyak yang rusak, ini nggak bagus. Ini quality controlnya buat toko bangunannya, bukan toko bangunan sih, toko besinya ini. Ya mau gimana lagi sih, nggak dicek lagi kemarin sayangnya waktu orangnya datang ngirim.
Saya terus pas gitu. Ini kita terus ini. Ya. Pas ana sumpah. Bisa terus. Kemarin udah selesai buat motongin wire mesh-nya ya. Ini ukurannya tuh 52 kali 540. Kemarin kan lebarnya tuh 210, kita bagi 4. Nah, nih liatin. Nih jadinya segini-gini nih. 2 wire mesh jadi 8 bagian. Nah, hari ini kita tuh mau apa ibaratnya ngerangkai, nekukin buat ukuran kolamnya. Ukuran kolamnya kan bisa 2 meter L 3 meter, tapi kebetulan ada request dari bapak jadi itu 180 cm kali 3 meter, jadinya nanti kurangin 20 cm katanya buat apa lebih luas jalannya nanti tuh, nanti tuh gitu ya. Kebetulan hari ini hujan ya, jadinya lobsternya tenang, masih aman kok, hujan-hujanan lobsternya. Nah, sekarang udah jadi ya, besinya udah kita tekukin. Ini 180, sana tuh 3 meter. Ini tuh ada apa sih ya, sisaan 20 cm, 40 cm sih, semuanya totalnya dibagi 20 cm buat nekuk biar lebih kenceng loh nanti loh. Nah, habis ini kita apa namanya, kasih kawat atau bendrat, itu lagi disiapin buat ngunci sini biar tambah kokoh. Sebenarnya sih kalau bagus sih biasanya pakai senar yang tebel banget loh, kan ada yang senar tebel banget biar nggak apa namanya, biar nggak cepet karatan. Kalau pakai kawat dan bendrat kan biasanya apa namanya, gampang karatan loh. Tapi kita coba aja sih. Terus kalau mau lebih awet ini dicat, tapi kita lagi kurang semangat dicat, jadinya tanpa dicat langsung aja pakai. Kelihatannya soalnya ini sih ada atapnya sih, kemungkinan nggak cepet karatan. Nah, selanjutnya ini kegiatannya nih bikin lubang pembuangan. Kita nih bongkar apa ini ya? Bongkar cor-coran ini. Lumayan kegiatannya ya. Pakai alatnya udah ngos-ngosan. Selanjutnya nanti kita akan apa namanya? Taruh paralon, kita lubangin apa? Terpalnya. Kita buang pembuangan ke depan nanti. Biar ngurasnya lebih gampang. Biasanya kan kita ngurasnya pakai pompa air, lumayan listriknya. Nah, sekarang kita pakai pembuangan biar lebih gampang. Ini pengerjaan kerangkanya udah selesai ya. Kemarin kan masih apa, belum ditanam. Ini ditanam biar lebih kencang di bawah, biar soalnya kan tekanan air tuh di bawah. Nih, kita semen. Nih biar lebih kenceng, biar lebih kuat. Soalnya paling besar kan tekanan di bawah. Terus kita tanam ya sekitar ada 5 cm lah. Nah, terus ini lubang pembuangan, lubang outlet. Kita pakai paralon pembuangan terus ke depan, ke selokan depan. Terus ini juga kita bawahnya tuh kasih styrofoam juga. Ini yang putih ini yang masih baru, ini yang bekas-bekas nggak apa-apa sih dipakai, kita masih bisa berfungsi dengan baik. Jadinya tuh kalau kita masuk ke kolam tuh, misalnya kita masuk ke kolam tuh masih aman. Bawahnya empuk loh buat terpal. Soalnya takutnya nanti kan kalau bawahnya ada kerikil atau apa-apa, nggak dilapisin styrofoam, nanti langsung ke paralon, langsung ke apa namanya, terpal, jadinya cepet sobek, cepet rusak. Nah, ini terpalnya tuh yang bekas kolam kemarin ya, masih bagus ini. Sebenarnya ini baliho sih, baliho bekas SEA Games. Masih bisa dipakai, masih awet nih, udah 3 tahunan. Ayo kita pindah, kita masang. Oke ya. Selanjutnya kita membuat lubang outlet. Ini kita akan melubangin kolam terpalnya. Terpalnya ini kita yang alat yang butuhan tuh pertama lakban hitam, terus ada kabel tis sama cutter. Oke, selanjutnya kita tuh masang lakbannya dulu. Nah,
kita potong. Gunanya tuh biar apa, lebih kuat loh waktu apa, nanti waktu ngelubangin tuh nggak terlalu apa, sobekannya nggak terlalu lebar. Kita cutter. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini tadi udah kita apa namanya, sobek jadi bentuknya kayak gini. Nah, kita masukin pelan-pelan lah. Tadi kan fungsinya ini lakbannya biar nggak apa ya, bahasa Indonesia nggak berepet, menjalar, nggak berepet lah. Nah, kalau nggak pakai lakban nanti tambah sobeknya tambah gede. Nah kayak gini. Tadi ada yang kelupaan ya, harusnya kita lem dulu ini. Kita lem di sini, yang sobekannya ini loh, dilem biar lebih kuat. Ini kita pakai lem yang kuat lah, jenis lem Alteco ya. Kita pakai kabel tis ini yang bisa yang buat merapin kabel. Kita biasanya pakainya 2 sih. Nah, sekarang kita buat paralon yang buat outletnya loh. Nanti kan kalau misalnya airnya penuh, itu airnya apa, keluar lewat pipa paralon outletnya. Nah, untuk ngatur ketinggian airnya tuh biasanya kita sekitar 30 cm lah biasanya lah, maksimal lah. Nah, dari sini nih, ini buat apa kan, masang paralonnya ke bawah, jadi hitungannya pas loh masukin paralon nanti. Nah, ini 30 cm di sini, tapi kita tambahin lagi 5 cm nanti, jadi 35 cm potong di sini. Kita potong dulu ya. Selanjutnya kita bikin lubang ya, buat airnya keluar. Nah, ini hasilnya ya, tadi buat lubang, ini buat lubang pembuangan. Nah, contohnya tuh nanti jadinya kayak gini. Ini kalau kita ngisi air tuh di fullin kayak gini. Nanti kan batasnya kalau misalnya udah penuh airnya keluar ke lubang pembuangan. Atau kalau mau buang air tuh kita tinggal balik ini. Nah, ini airnya tuh masuk ke lubang ini nih. Jadinya mungkin lobster atau ikan-ikan kecil nggak ikut masuk, nggak ikut kebuang loh. Nah, ini balik aja. Kita mau isi kolam. Video tentang pembuatan kolam kita ini udah selesai ya, dari awal, dari kita motong besi wermes sampai kita masang terpal dan outlet itu kita udah selesai. Sekarang kita mau ngisi kolam. Ini airnya udah mulai diisi, paling nanti nunggu 30 cm, habis itu kita matiin ya. Untuk ada kritik saran bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.